فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang perincian hukum suatu amalan yang tercampuri riya. Baik. Hendak ya Khadirkum, jelaskan secara rinci, detail, lancar, lengkap. Baik, tentang perincian hukum tersebut. Tafadhal. Nah, barakallahu fikum, diingat itu. Nah, baik. Amalan yang terjangkiti syirik ada 3 keadaan. Yang pertama, kalau syirik asgharnya itu semenjak awal ibadah, maka jelas ibadah tersebut batilah, tidak diterima. Kemudian yang kedua, kalau syirik asgharnya itu muncul di pertengahan ibadah. Ini ada 2 keadaan, ibadahnya satu kesatuan dan ibadah yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Kalau ibadah itu masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tidak ada keterkaitan awal dan akhir, maka yang tidak diterima hanya yang terjangkiti syirik saja. Yang awal diterima. Namun apabila ibadahnya itu satu kesatuan, yang awal bergantung dengan yang akhir, maka ini ada 2 perincian. Kalau dia menolaknya, maka dia dimaafkan, tidak bermadarat, bahkan dikategorikan mujahid. Yang kedua, kalau dia itu terseret dengan riyaknya sampai akhir ibadah, maka ibadahnya tidak diterima dari awal sampai akhir. Kemudian keadaan ketiga, kalau riya itu mencampuri setelah selesai ibadah, maka pada asalnya seperti ini tidak bermadarat terhadap ibadah yang sudah selesai, kecuali apabila disertai dengan perbuatan udwan, yaitu perbuatan zalim, seperti seorang sedekah tapi mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang disedekahi. Maka hal ini akan menghapuskan amalan sedekah dia, walaupun sedekahnya sudah selesai dia lakukan, sudah diberikan, terhapus berdasarkan nas dari Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, tanbih berkaitan syirkul khafi. Qauluhu rahimahullahu ta'ala amma naw'u tsalits wa huwa syirkul khafi. Adapun jenis yang ketiga yaitu syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Baik. Fadaliluhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Qalu bala ya Rasulullah. Dalilnya bahwasanya ada penamaan syirkul khafi, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada Al-Masihud Dajjal?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Qala asyirkul khafi, itu adalah syirik yang tersembunyi. Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadharir rajuli ilaihi. Seorang laki-laki berdiri, kemudian dia menunaikan salat dan menghias-hiasi salat, dikarenakan dia
melihat adanya pandangan seseorang kepadanya. Ada yang ngerasa orang memandangnya, orang memperhatikannya, maka dia hias-hiasi salatnya. Ini syirik tersembunyi berkaitan dengan niatan. Hadits rawahu Imam Ahmad fi Musnadi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, dan Syalbani rahimahullahu taala menghasankannya. Baik, ini bagi yang membagi syirik jadi 3, syirik akbar, syirik asghar dan syirik khafi. Baik, qala wa yajuzu an yuqsama syirku ila naw'ain faqat akbar wa asghar, dan boleh untuk syirik itu dibagi menjadi 2 jenis saja, yaitu akbar dan asghar, dan ini yang lebih kuat, lebih bagus. Amma syirkul khafi fa innahu ya'ummuhuma, adapun syirik khafi sesungguhnya itu apa? Mencakup akbar dan asghar. Karena masing-masing dari 2 syirik ini akhwan, dari sisi jelas dan tidak jelasnya apa? Terbagi jadi 2 lagi, yaitu jali yang jelas kelihatan dan yang khafi yang tersembunyi karena berkaitan dengan amalan batin, yaitu hati. Baik. Nah, jadi syirik khafi itu ada pada kedua jenis syirik, baik akbar maupun asghar. Fayaqa'u fil akbari ka syirkil munafiqin, sehingga bisa terjadi pada syirik akbar seperti syiriknya orang-orang munafik. Ini khafi, tersembunyi. Li'annahum yukhfuna aqaidahum al-batilah, dikarenakan mereka menyembunyikan akidah mereka yang batil. Wa yatadhaharuna bil Islam, dan mereka menampakkan secara lahiriah dengan keislaman, riyaan, karena riya semata. Sekedar apa? Untuk nampak sebagai muslim, selamat harta darahnya. Wa khaufan min anfusihim, dan dikarenakan khawatir terhadap keselamatan jiwa-jiwa mereka kalau menunjukkan kekufuran, sebab Islam semakin kuat. Oleh karena itulah muncul munafik ini di masa Mekah atau tidak? Muncul kemunafikan di masa dakwah Mekah, ada atau tidak ini? Hendaknya Abdullah Samin. Tidak ada. Kenapa? Kenapa di fase dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam belum muncul kemunafikan? Nah, dikarenakan ketika fase dakwah di Mekah, Islam masih lemah, enggak ada yang ditakuti. Bahkan kaum muslimin yang apa? Yang menyelamatkan diri. Nah, khawatir keselamatan mereka dianiaya oleh orang-orang kufar wal musyrikin. Nah, sehingga mereka hijrah ke Madinah. Nah, maka saat itu orang yang kafir ya terang-terangan saja, ngapain sembunyi-sembunyi, ya tidak? Wong masih merasa kuat, Islam masih dianggap sangat lemah. Baik. Kemudian juga di awal-awal fase Madinah ini juga apa? Belum muncul kemunafikan, baru ketika Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin pada perang Badar ini mulai muncul orang-orang takut. Setelah peperangan Badar mulai muncul kemunafikan, orang yang secara lahiriahnya menunjukkan Islam tapi batinnya menyembunyikan kekufuran. Kenapa? Karena khawatir nyawa mereka. Apalagi yang ada di Madinah. Yang ada di Madinah ya takut-takut. Nah, karena Islam semakin kuat. Baik. Ini syiriknya orang munafik masuk dalam syirkul jali atau syirkun khafi. Jabir, syirkun khafi. Tapi akbar atau asghar? Akbar. Baik. Wa yakunu fi syirkil asghar karya, dan syirik khafi juga ada pada syirik asghar seperti riya. Kama fi hadits Mahmud bin Labid al-Ansari al-mutaqaddim, sebagaimana dalam hadits Mahmud bin Labid al-Ansari al-mutaqaddim yang telah lewat. Bagaimana bunyinya? Hendak ya Hamzah.
Tayyib. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Tayyib. Wa hadits Abi Sa'id al-Madhkur, dan juga hadits Abi Sa'id yang disebutkan tadi. Asyirkul khafi yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajuli ilaihi. Tayyib. Wallahu waliyyut taufiq. Qala syarih wafaqahu Allah Ta'ala, qala al-mu'allif rahimahullah Ta'ala fi kitabih Majmu'il Fatawa ma nassuh. Syekh bin Baz dalam kitab Majmu' Fatawa beliau menegaskan wa hunaka syirkun yuqalu lahu syirkul khafi. Dan di sana ada syirik yang diistilahkan oleh para ulama sebagai syirik khafi. Dzakara ba'du ahli al-ilmi annahu qismun thalith. Sebagian ulama menyebutkan ini adalah jenis yang ketiga dari jenis-jenis syirik. Wahtaja alaihi biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Abi Sa'id al-Khudri anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbiukum bima huwa akhwafu alaikum indi min al-masih ad-dajjal qalu bala ya Rasulullah. Qala asyirkul khafi yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Ini hujahnya, alasan sebagian ulama ini menyebutkan syirik khafi sebagai jenis yang ketiga hadits Abi Sa'id sebagaimana telah diterangkan tadi. Wasawab, nah ini tarjih Syekh bin Baz akhwan. Wasawab, dan yang benar anna hadza laisa qisman tsalitsan bal huwa min asyirkil asghar. Dan yang benar bahwasanya ini bukan jenis yang ketiga, tapi dia sudah masuk dalam jenis syirik asghar. Apabila yang dimaksud adalah riya al-yasir, riya yang sedikit. Wa huwa qad yakunu khafiyan li'annahu yaqumu bil qulubi kama fi hadzal hadits. Dan syirik asghar itu terkadang tersembunyi. Karena apa? Karena berkaitan dengan sesuatu yang ada di kalbu. Kama fi hadzal hadis, seperti pada hadis ini. Nah, wa kalladzi yaqra'u yura'i, dan seperti orang yang membaca dalam keadaan dia riya, ingin dipuji. Au ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari yura'i, atau dia memerintahkan yang ma'ruf dan menahan atau melarang dari yang mungkar karena riya. Au yujahidu yura'i, atau berjihad karena riya. Au nahu dzalik, atau yang semisal itu. Nah, ini khafi, tayyib, tersembunyi. Dan di sana ada syirik asghar yang jali atau tidak? Abdurrahman Rio, ada syirik asghar jali contohnya? Nah, seorang berkata masya Allah wa syi'ta. Ini perkataan jelas, ucapanmu itu syirik asghar. Atau bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini juga apa? Syirik asghar, sekedar lafadznya. Tapi kalau diiringi pengagungan terhadap yang dia bersumpah dengannya, maka masuk dalam syirik akbar. Wa qad yakunu khafiyan min jihatil hukmi syar'i bin nisbah ila ba'din nas. Dan bahkan terkadang sisi tersembunyi ini, sisi tersembunyi dari apa? Tersembunyi dari sisi hukumnya. Hukum syar'i terhadap hal itu tersembunyi, dalam artian tidak jelas karena jahil. Nah, pada sebagian orang dia tidak tahu hukum tersebut. Nah, ini juga bisa masuk dalam istilah khafi. Yang dimaksudkan adalah apa? Tersembunyi hukum syar'i padanya. Seperti beberapa jenis bentuk syirik asghar yang disebutkan pada hadits Ibnu Abbas yang telah lewat. Seperti ungkapan, nah, masya Allah wa syi'ta. Nah, tayyib laula qulaibatu hadhi la atana al-lusus. Kalau bukan karena anjing kecil ini, maka pencuri akan datang ke rumah kami. Tapi karena ada anjing kencing yang menggonggong, akhirnya pada bangun. Ini menisbahkan sesuatu kepada selain Allah. Nah, nikmat dinisbahkan kepada selain Allah.
dan seterusnya. Waqad yakunu khafiyan wa huwa minasyirkil akbar, dan bahkan terkadang tersembunyi padahal itu masuk kategori syirik akbar. Ka'tiqadil munafikin, seperti keyakinannya orang-orang munafik. Fa innahum yura'una bi a'malihim adh-dhahirah. Nah, karena sesungguhnya mereka berbuat riya dengan amalan-amalan mereka yang zahir. Keislaman mereka juga riya. Wa kufruhum khafiyyun lam yudhiru, dan kekufuran mereka tersembunyi, mereka tidak menampakkannya. Kama fi qoulihi ta'ala innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ingin menipu Allah, dan Allah lah yang menipu mereka sebagai balasan. Baik. Di sini Allah membalas tipu daya mereka. Bukan maksudnya Allah kemudian berbuat curang, tidak. Tapi ini menunjukkan kesempurnaan Allah dalam membalas, di mana Allah mampu membalas tipu daya orang-orang yang membuat tipu daya dengan tipu daya yang lebih kuat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mereka berdiri menuju salat, mereka berdiri dalam keadaan malas-malas. Maka ini juga penting, kalian kalau mau berdiri salat yang semangat, jangan loyo, kayak malas. Ingat ayat ini. Naam. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafikin ini kalau mau berdiri salat, berdirinya malas. Jangan ditiru gaya orang munafik, tapi berdiri semangat. Baik. Berdiri semangat, gerakannya sigap. Baik. Bukan loyo. Ya, betul. Nah, semangat. Nah, bergerak menuju shaf. Tanpa berlari, tapi tetap tenang, tapi bukan loyo. Yang diperintahkan oleh Nabi sakinah, maksudnya tenang, bukan untuk loyo kelihatan lemas. Tidak. Jauhi penampakan zahir bahwasanya dia malas ketika mau salat, tapi hendaknya semangat. Yura'unan nas, mereka berbuat riya, ingin dilihat amalannya oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalilat, mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Mudzabdzabina baina dzalik, mereka adalah golongan orang yang mudzabdzab. Orang-orang yang Yang penuh keraguan antara mau masuk pada muslim atau tetap berada di atas orang kafir. Kenapa? Karena mereka inginnya yang penting masalah duniawi, yang penting hartanya selamat, hidupnya nyaman. Ingin ikut kaum muslimin, nanti kalau ternyata mereka kalah akan dimusuhi orang kafir. Kalau gabung dengan orang kafir, kalau ternyata orang kafir itu kalah, mereka akan diperangi oleh kaum muslimin. Mudzabdzabin baina dzalik, antara keimanan dan kekufuran, mudzabdzab. Tidak ada yang diyakini kuat. Nah, la ilaha ula wa la ilaha ula, tidak ikut bergabung dengan kaum muslimin secara totalitas, tidak pula bersama dengan orang-orang kafir. Nah, wal ayatu fi kufrihim wa riyaihim katsirah, nasallallahu al-afiyata wassalam. Dan ayat-ayat tentang kekufuran mereka serta riyanya orang-orang munafik ini banyak. Kita memohon pada Allah keselamatan. Qala wa bima dzakarna yu'lamu anna syirkal khafiyya la yakhruju 'anil naw'ain as-sabiqain. Dan dengan apa yang telah kami sebutkan tadi, diketahui bahwasanya syirik khafi itu tidak keluar dari dua jenis yang telah lampau penyebutannya, yaitu apa? Syirkun akbar wa syirkun asghar. Nah, syirik akbar dan syirik asghar. Atau jadikan badal boleh.
syirkin akbar wa syirkin asghar. Wa in summiya khafiyan fa syirku yakunu khafiyan wa yakunu jaliyan. Dan jika dinamakan dengan syirik khafi, maka syirik itu keseluruhannya ada yang khafi, ada yang jali. Berarti sebenarnya khafi dan jali itu pembagian syirik dari sisi pandang lain, yaitu dari sisi pandang nampak jelas dan tidaknya. Fal jali, contohnya syirik yang jelas du'aul amwat, doa minta kepada mayit-mayit, ini jelas. Wal istighatsah, minta pertolongan bil amwat, kepada mayit-mayit yang sudah mati. Wan nadri lahum, bernadar untuk orang-orang yang telah mati, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Ini jali, jelas kelihatan. Wal khafi, adapun yang tersembunyi, ma yakunu fi qulubil munafiqin yusalluna ma'an nas wa yasumuna ma'an nas wa hum fil batini kuffar. Khafi seperti yang ada di hati orang-orang munafikin. Mereka salat bersama kaum muslimin, puasa bersama kaum muslimin, dalam keadaan mereka di batinnya orang-orang kafir. Ya'taqiduna jawaza ibadatil awthani wal asnam, meyakini bolehnya beribadah kepada patung-patung dan berhala-berhala. Wa hum ala dinil musyrikin, dan hakikatnya mereka di atas agama orang-orang musyrik, cuman zahirnya menampakkan Islam. Fahadha huwa syirkul khafi li'annahu fil qulub. Maka inilah syirik yang tersembunyi karena ada dalam hati. Ini syirik khafi yang akbar atau asghar? Indak ya Arif? Akbar. Wa hakadha syirkul khafi al-asghar, demikian pula syirik yang tersembunyi yang kecil. Kalladhi yaqsudu bi atau kalladhi yaqsidu bi qiraatihi thana'an nas, seperti orang yang memaksudkan dengan bacaannya pujian manusia saja. Au bi salatihi au bi sadaqatihi au ma asbaha dzalik, atau dengan salat atau sedekahnya dan yang semisalnya. Fa hadza syirkun khafi lakinnahu syirkun asghar. Ini adalah contoh syirik yang tersembunyi tapi masuk kategori syirik asghar, berupa riya yang sedikit yang muncul di pertengahan amalan ibadahnya. Baik. Fattadhaha bihadza anna syirka syirkan akbar wa asghar. Maka jelaslah dengan keterangan ini bahwasanya syirik itu ada dua jenis, akbar dan asghar. Wa kullun minhuma yakunu khafiyan ka syirkil munafiqin wa huwa akbar, wa yakunu khafiyan asghar kalladhi yaqumu yura'i fi salatihi aw sadaqatihi aw du'aihi lillah. Dan masing-masing dari kedua jenis syirik ini, akbar maupun asghar, itu bisa khafi seperti syiriknya orang munafikin, dan itu akbar. Dan bisa khafi tapi asghar, seperti apa yang dilakukan oleh seorang yang salat riya dalam salatnya, atau dalam sedekahnya, atau dalam doanya kepada Allah. Dia berdoa pada Allah, mengangkat kedua tangan di hadapan Ka'bah, kemudian dipoto. Sebab betapa nikmatnya berdoa di hadapan Ka'bah. Pengen jempol manusia yang banyak, teman-temannya ngasih jempol, senang, daya. Padahal cuma angkat tangan tok, tidak melafadzkan doa, misalnya. Ini kan doa ingin sekedar dilihat manusia. Riya. Baik. Au da'watihi ilallah, atau dalam dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, demi bisa tampil di di hadapan manusia, dipuji, atau zaman sekarang untuk dapat gaji, diupload di aplikasi-aplikasi penampil gambar-gambar, kemudian dapat uang, dapat pujian, dan seterusnya. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Au amrihi bil ma'ruf au nahyihi 'anil munkar au nahwi dzalik,
Atau juga riya dalam amar ma'ruf nahi munkar atau yang semisal itu. Maka ini contoh syirik-syirik yang tersembunyi. Nah, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan. Nah, hati-hati kita dari niatan-niatan syirik. Nah, dan di antara sebab untuk bisa selamat akhwan yaitu memperkuat keyakinan kita bahwasanya manusia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk memberikan manfaat bagi kita. Demikian pula tidak mampu untuk menimpakan madarat kepada kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, maka mintalah ganjaran kepada Allah karena Dialah yang bisa memberi kemanfaatan dan menyelamatkan kita dari keburukan-keburukan. Makanya kelak di akhirat orang-orang yang riya akhwan diperintah oleh Allah, idhabu ila ma kuntum turauna fid dunya. Pergi kalian kepada orang-orang yang dulu riya kepadanya. Nah, hal tajiduna indahum jazaan? Apakah kalian akan bisa mendapati di sisi mereka itu balasan? Nanti kan tidak bisa. Sama-sama makhluk, tidak bisa mengganjal, tidak bisa memberikan pahala, tidak bisa memberikan keselamatan. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Nah, dengan ini kita selesai dari ad-darsul ar-rabi'. Untuk mempersiapkan murajaah untuk darsul rabi'nya, ya. Tentang apa? Jenis tauhid dan jenis syirik. Juga sisipkan pembahasan yang lalu apa? Tentang kufur. Kenapa lawan dari iman adalah kufur? Sebagaimana lawan dari tauhid adalah syirik. Nah, ini di murajaah hari apa berarti? Hari Sabtu insyaallah taala. Untuk imtihan pada darsul rabi'. Naktahi bihadza subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Atau nanti saja ihsan sedikit sekali ini. Nah, digabungkan saja untuk darsul khamis. Insyaallah kita selesaikan darsul khamis sekalian. Pembahasan ihsan cuma sedikit, baru setelahnya pembahasan panjang tentang sholat. Baik. Berarti kita ambil materi satu dars lagi insyaallah. Tapi kalian mulai murajaahnya karena banyak ini. Nakfi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.